Daun pepaya, daun salam diambil dari kebunnya Pak Lukas. Saya akan mengucapkan salam, mohon jawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elok-elok si burung gelatik, cakepnya mano. Ulangi. Elok-elok si burung gelatik, Cakep. burung gelatik terbang di kala panas. Cakep. Aku tengok ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini sudah cantik-cantik. Mudah-mudahan jilbabnya sudah pada lunas. Pergi ke pasar membeli obat dibeli penurun panas. Jawablah salam dengan semangat agar hutang cepat lunas. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembang kenanga dimakan cepat, jangan dilihat si buah seri. Menjawab salam masih kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala fi ayatil ukhra ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa fi ayatil ukhra wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu nul karim wa nahnu zalika minasyahidin wa syakirin. Yang kami hormati kepala dusun ya, kepala dusun baru, juga ketua RT 08 Mestok. Nah, Mestok. Yang sama kita hormati ketua RT 33 Permata Simpang Rimbo, Batang Besak tempat bersandar, akar kokoh tempat baselo, daun rimbun tempat berteduh, pergi tempat bertanya, balik tempat babarito. Itu kepala dusun dan ketua RT namanya. Yang sama kita hormati keluarga besar dari Bapak almarhum Satim beserta Ibu Ramngatur sekeluarga. Yang jauh-jauh Ibu dari Jawa Tengah ya, asli Jawa Tengah, tinggal di Banyulincir. Wah, jauh-jauh. Si Zazid. Ya, Zazid tinggal di Nes, Desa Baru. Wah, jauh. Pak Zulpambo dari pesisir. Hah? Muara Labu. Ibu Asmara dari Batu Rajo. Nah, jauh kalau. Siapa yang tak disangka-sangka? Purworejo, Jawa Tengah, Batu Raja, Muara Labu, Nes,
Permata Simpang Rimbo dipertemukan oleh Allah, kata Pak Muslim tadi sambutan dari pihak perempuan. Ditanya ke tukar tenun, tak juga tahu. Ditanya juga kepada siapa tadi disuruh tanya, siapa sangka. Maka saya tanya sama, susah nyebut namamu ini, Zazid. Hah? Zazid Muhlis, susah nyebutnya. Saya tanya sama Pak Zulfambo, Pak, di mana Zazid itu kenal dengan si Yulia? Gini Pak, anak saya itu tinggal di Nes, kawan sekolah, ya seperti itu. Lalu saya jalan-jalan ke sana, dari kawan tadi sekolah bertemu, rupanya cocok. Itulah yang dikatakan dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Tanda-tanda bentuk kekuasaan Allah tadi, Allah pertemukan dua insan, Zazid dan Yulia, anaknya Pak Zulfambo dan Bapak Sarkim almarhum, di perumahan Permata Simpang Rimbo RT 33. Itulah tanda kekuasaan yang tak disangko-sangko, kata Allah. Inilah jodoh, maut, jodoh, rizki, semuanya diatur oleh Allah. Melalui pertemuan ini siapa yang tidak bahagia? Yang paling bahagia pertama sekali itu adalah orang tua dari kedua pasangan. Bapak ibu ini bahagia apa tidak ini pagi ini? Saya tengok meregut-regut galau, bilang senyum tidak juga. Nah, duduk berjauhan belum. Bahagia ada Pak Zulfambo, Ibu Asmara. Hah? Yang paling bahagia itu orang tua, ya Allah. Aku sudah melahirkan anakku, mulai dari kecil aku lahirkan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah keluarkan anakku dari perut ibunya yang di saat itu tidak mengetahui sedikit apapun. Ia berikan pendengaran, ia berikan penglihatan, ia berikan hati nurani agar kita pandai-pandai bersyukur. La'allakum tashkurun. Bersyukur kita kepada Allah. Setelah ia lahir, aku sekolahkan, aku didikkan, aku besarkan sehingga dia tumbuh dewasa. Dan saat inilah hari kebahagiaan. Aku menikahkan anakku dengan seorang pemuda yang bernama Zazid Muhlis. Bahagia apa tidak itu, Bu? Kalau ditengok bapak di depan, ibu di depan, bahagia apa tidak? Senang-senang memikir-memikir, senang-senang mikir-mikir, bahagia juga, takut nasi kaget kurang apa lebih, kurang apa lebih. Siapa yang penanggung jawab itu, Pak Azwan? Ketuanya ada. Serahkan kepada ketua panitia, tak usah pikirkan masalah airnya yang habis, antaklah sana, biarlah Pak Zulfambo. Bahagia dulu Ibu Ramngatun. Nah, susah saya nyebutkan ini. Lah Bu ya, senang Bu, bahagia, anak dapat jodoh. Sangat berbahagia. Banyak bapak-bapak yang anaknya sudah bekerja, anaknya sudah berpendidikan, anaknya mendapat jabatan, belum nikah. Kenapa? Masih terhalang di situ. Tapi alhamdulillah Pak Zulfambo santai-santai wae. Dia 2 kali dia sudah menikahkan di tempat ini. Nikahkan adiknya dan nikahkan anaknya. Masa kalah aku nikahkan anak aku dengan adik aku sendiri, katanya. Dibuatnya lah 2 pertemuan. Anakku nikah, aku panggil Rabab ya. Rabab, aku panggilkan Rabab dari Pasifia. Dari mana? Dari Muara Labuan.
Datang sanak saudara dari Muara Labuh, dipanggil semua ke Jambi. Mana orang Muara Labuh di Sikogo? Mana? Ada? Lain di dalam. Nah, dipanggil ke Sadoalah, dipanggil dari Muara Labuh, sanak saudara Pak Zulpambo hadir untuk melihat anak dan keponakannya menikah, Yulia Astaria Dewi dengan Zazid Mukhlis. Bahagia juga keluarga sanak saudara di Muara Labuh tadi. Rabab dipanggil, organ Afka Andesta, organ Afka Pak Detrias dipanggil juga, dua di kita dihiburkan hari ini. Kebahagiaan yang tak disangka-sangka. Lah Pak ya, santai gitu ya. Penting kita bahagia, anak kita berjalan lancar, kita doakan yang hadir pada hari ini. Semoga keluarga ini adalah keluarga yang mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Lah Ibu, abang sebelah siapa namanya Bang? Hah? Siapa? Muhammad Suhdi. Ya, Suhdi dah nikah belum? Nah, belum pula menikah. Ini abangnya. Wah, adiknya itu. Ini adiknya. Itu kakaknya. Nah, hah? Ini kakaknya. Ya, dah wajar kalau kakaknya dulu ada apa-apa. Ya, bahagia, senang gue ya. Ya, kita pokoknya selamat doakan supaya Zazid ini berjalan. Saya tengok dari bawah itu Zazid dengan Yulia. Orang berdua ini kayaknya sudah terlalu akrab. Jarang dua pengantin duduk di depan itu senyum-senyum, saling saling berbagi air minum, sebotol berdua di atas pelaminan. Memang rupanya keberatan ininya yang berat. Saya kira ngapu ini yang berat Ibu. Kan saku-saku berat 20 kilo, 2 kilo. Berat ininya, kepala itu jadi miring-miring jadinya. Saking beratnya. Hah? Suntil ini dari mana ini? Adat mana ini? Adat Padang. Nah, Pak Zulpambo mengingatkan kepada kita, itu adat Padang namanya. Nanti kita menyanyikan nyanyi Minangkabau. Jangan lupa lah. Setelah itu kita menyanyi. Jangan tak kicuh di nantarang. Ikulah jalan-jalan lah tarang-tarang. Kau dah tak kicuh lagi lah. Ya. Lah sabana-bana tak ngerti apa aja. Masih tak perlu paham. Ketemu antara Jawa sama Minang. Jadi apa? Alun Allah katanya. Allah kata si orang Minang, Allah kata siapa? Alun juga. Padahal Allah. Allah alun. Alun. Malam kau ini, malam inilah malam pertama. Malam pertama si pengantin baru. Berarti alun lain. Ya, alun. Ini kacau kita begini, kita nak bahasa apa sebenarnya ini? Nak bahasa Minang, nak bahasa Jawa, nak bahasa apa gitu sekarang ini? Ya, nah itu pengantin. Waktu tadi kuaket tadi kami dah dengar tadi itu, karena kami di luar. Waktu kuaket itu menyampaikan apakah sah atau belum kami tak tahu. Sah. Yang ada itulah saksi yang ada di dalam itu mempertanggungjawabkan sah atau tidak sah yang tadi. Kalau ada kesalahan tanggung jawab pak saksinya. Kenapa? Kami di luar dan mendengar apakah itu kata Pak Zulpambo Zazid Mukhlis. Itu untuk siapa kau? Wah, untuk saya kira untuk berdua kau. Zazid Mukhlis bin Sarkim almarhum. Ya kayak itu Pak Zulpambo tadi itu. Aku nikahkan anakku bernama Yulia Astaria Dewi. Ya itulah maksud saya lah. Astaria Dewi. Dengan engkau. Ya tadi itu. Aduh pegang di tangan. Aduh. Dengan mahar, mas kawin, cincin, emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Jawab. Aku terima langsung dia itu waktu itu menjawab sekali baik kata saksi sah luar biasa Zazid Mukhlis lah bahkan daknian itu
mulai hari itu engkau dikatakan sah menjadi seorang suami dan sah pula menjadi seorang istri. Ya, itulah yang dikatakan dengan misaqon ghalizo. Karena Pak Zulpambo memegang tangannya Zazid itu sangat kuat, ikatan yang kokoh dan ikatan yang kuat. Zazid muhlis, aku nikahkan anakku yang bernama Yulia dengan mahar mas kawin seperangkat alat sholat dan cincin emas dibayar tunai. Aku terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Sah, sah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Allah berkatkan dua insan ini supaya nanti hidup dalam rumah tangga, mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Nasihat pernikahan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, ini bukan untuk berdua, ya, bukan untuk berdua ini Zazid sama Yulia. Yang pertama untuk saya sendiri. Ibu kira ngasih nasihat di depan ini enak, Bu? Berat memberikan nasihat itu Pak Zulpambo. Kalau tidak datang ke rumah tidak mau saya kasih nasihat. Kenapa? Bapak itu memberikan nasihat kemarin, rupanya dia ribut dengan istrinya di rumah. Kena gitu. Siapa yang tak sangka? Makanya jangan main-main ngasih nasihat kepada orang. Belum tentu kita juga mampu berbuat baik daripada si Zazid ini. Itu yang pertama. Untuk pribadi saya, ingat-ingatin diri saya sendiri. Yang kedua, untuk kita yang ada pada hari ini, siapa sangka 30 tahun telah menikah berpisah di pertengahan jalan gara-gara ada yang pihak ketiga yang menghancur-hancurkannya ada. Itu ada. Yang pertama itu adalah Ananda kami Zazadi Zizian dan Yulia. Kalau Yazid enak juga nyebutin Zazid. Ya, untuk anak-anak berdua, sebab Anda hari ini adalah sudah sah berstatus suami dan istri. Selama ini Anda tidak disahkan untuk menjadi suami dan istri, tapi hari ini sudah menjadi rubah nama. Satu, Yulia sudah sah menjadi seorang istri, Zazid sudah sah menjadi seorang suami. Sekarang kembali kepada tugas. Nah, awaklah punya rumah di Nesda. Ada ya? Udah. Nah lah, enak Zazid ini Yulia. Rumah lah ada, sawit banyak. Apa lagi? Ada sawitnya, Pak? Hah? Ya. Wah, ada. Banyak sawitnya. Nah, makanya tidak ada salahnya. Karet ada. Aman itu ke depannya. Nah, jangan lama-lama Yulia, jangan lama-lama tinggal di sini. Rumah siapa? Rumah mertua. Kalau lama-lama ditinggal rumah mertua, malam pertama, malam kedua, malam ketiga susah kamu berdua. Apa ini pintu WC terbuka terus. Rupanya pengantin baru pulang kilir. Kalau kamu berdiri sendiri di atas rumah pribadimu sendiri, rumah kontrakmu sendiri, aman, nyaman, karena engkau sudah menjadi suami istri yang sah. Ya, tugas daripada suami itu adalah satu, bekerja untuk mencari nafkah, bekerja mencari harta benda yang halalan thayyiban. Saya diingatkan sama Pak Asmaidi, jangan lama-lama Pak Ustaz. Untung ada yang ngasih nasihat itu jangan lama-lama. Kalau tidak dinasihati, saya bilang sekarang masih jam 11. Jam 12 saya tutup. Lama. Nah. Zazid. Pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha
Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang mencari nafkah. Nilai daripada mencari nafkah itu sama dengan kita berjihad di jalan Allah. Kewajiban seorang suami itu adalah memberikan satu sandang. Apa itu sandang saja? Makan. Pakaian. Pakaian. Sandang itu pakaian. Istri awak tu jangan sampai tidak dikasih pakaian. Ya, percuma punya sawit beratus hektar kalau pakaian tak pernah diganti. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Pakaian adalah itu Yulia. Suamimu itu adalah pakaian bagimu, istrimu itu adalah suatu pakaian bagi suami. Maksudnya apa? Saling menutupi dalam setiap harinya. Jangan membongkar aib kita kepada orang lain. Ada kekurangan suami jangan disampaikan kepada orang lain. Ada kekurangan istri jangan sampaikan kepada orang lain. Itu menjadi fitnah. Maka dikatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya, sesungguhnya suami istri itu adalah pakaian bagimu semuanya, kedua-duanya. Jadi yang pertama tanggung jawab seorang suami, berikan itu yang dikatakan dengan sandang. Apa itu? Pakaian. Yang kedua, awak ngotar didengar ya. Yang kedua, sudah sandang, pangan. Apa itu pangan? Makan. Kita ini hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Tanpa makan kita mati. Jadi kebutuhan itu adalah makan. Makan itu juga ada menunya. Setiap hari jangan makan tempe tahu terus kasih sambal cabai apa itu. Kenapa? Harus juga ada variasinya. Untuk makan lauk yang enak tentu harus banyak punya uang. Kalau banyak punya uang apapun bisa kita makan. Itu tugas siapa? Tugasnya suami untuk mencari nafkah, mencari harta benda yang barokah untuk kehidupan keluarga. Ya, yang ketiga. Sudah ketiga kita berhenti. Ketiga, papan. Tadi papan sudah punya dia rumah lado di Nes. Kaget balik ke Nes. Lah tenang, tinggal lagi pakaian dan pangan tadi. Walaupun rumah yang kecil, tapi kita bisa berdiri di atas diri kita sendiri. Itulah yang dikatakan dengan tujuan keluarga. Lalu nanti dalam rumah tangga itu tak mungkin tidak ada masalah. Hari ini enak kamu berdua tersenyum hari ini. Setelah 10 minggu, setelah 1 tahun, setelah 20 tahun, setelah 2 tahun, mulai merengut, mulai cemberut, mulai masalah, mulai ada kendala, mulai ada semua permasalahan problem yang sangat besar. Kalau punya masalah Ibu Asmara, Pak Zulbambo, kalau anak sudah punya masalah nanti Ibu Ramgatun, kalau anak-anak berdua ini punya masalah, biarkan baik, jangan ibu ikut juga dalam masalahnya. Ya Pak Zulbambo ya. Kalau ada masalah si Yulia dengan si Zizadi Yazid, biarkan saja, jangan ada orang tua yang ikut bergabung pula menyelesaikan masalah. Itulah yang dikatakan dengan keluarga. Kecuali lah minta tolong nian ayah, bapak, papa, orang tua, Pak Zulbambo bantu tolong nian, tak bisa lagi. Itu lain halnya. Itu gunalah Pak Ustadz, itulah guna tuan-tuan guru, itulah guna tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada dalam lingkungan itu, meluruskan yang bengkok, mengeringkan yang basah. Itulah orang-orang tokoh-tokoh adat dan agama di dalam lingkungan itu. Nah,
itu hak daripada suami. Yang kedua, suami Yazid, Yulia, suamimu ini sudah mencari nafkah. Kamu harus punya sifat qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itu adalah pandai bersyukur atas nikmat yang kita punya pada hari ini. Datang suaminya balik, dapat rezeki sedikit, alhamdulillah. Moga-moga besok lebih banyak lagi. Datang lagi rezeki banyak, alhamdulillah wa syukurillah. Moga-moga besok lebih banyak lagi. Datang lagi tak bawa sama sekali, alhamdulillah. Mungkin ini merupakan suatu ujian cobaan bagi kita. Moga-moga besok nanti kita bisa berbagi lagi kepada orang lain. Jadilah kita bersifat orang yang qanaah. Jadi di mana kerja gini? Di mana kerja gini? PTP nah? Hah? Hah? Ya. Kalau dia punya banyak kebun, dia tak mau kerja tempat orang lain. Dia tokenya dewek. Dia banyak punya anggota. Dia banyak punya anak buah. Di kebun dewek. Tiap pagi sore ngontrol di kebun tuh. Hidup tenang, nyaman, tentram. Ditambah lagi dengan Yulia memberikan support dalam bekerja. Ya, jadilah Yulia sifat jadi orang yang qanaah. Yang terakhir, Yazid, engkau adalah imam dalam rumah tangga. Ya, dari sifat tadi engkau bekerja memenuhi kebutuhan keluarga. Ingat bahwa keluarga itu mau ke kanan, mau ke kiri, mau lurus, tergantung daripada imam. Jangan sampai nanti itu kita tidak pernah mengerjakan membaca Al-Quran dan mengerjakan sholat di rumah. Malam ini malam pertama lah. Sebelum malam pertama jangan langsung baik. Ingat, ada juga syarat-syaratnya. Pertama, jam 12:30. Kita selesai jam berapa nih? Jam 6. Anggaplah jam 6 selesai. Istirahat. Jam 12:30 kamu sholat taubat dulu. Nah, Yulia gitu juga. 12:30 kagak malam sholat taubat. Banyak dosa-dosa waktu saya jadi bujangan dulu. Banyak waktu saya jadi lajang dulu. Mungkin banyak dosa-dosa, bertaubat. Makanya sholat taubat. Kapan itu? Jam berapa? Jam 12:30. Jangan jam 1 malam, 12:30. Ah, bisa juga mandi dulu, membersihkan badan kita untuk sholat taubat. Nah, Yulia, mandi malam, sholat taubat. Sudah sholat taubat, orang yang bangun di tengah malam itu mengerjakan sholat tahajud, nilainya itu sangat luar biasa. Kalau kita meninggal dunia nanti, kuburan kita akan disinari oleh orang-orang yang selalu biqiyamil lail, bangun di pertengahan malam. Lewat dari jam 1, jadi lah jam 1 lewat, balik lagi sholat tahajud. Yulia, ikuti lagi suamimu. Kalau ada kebaikan suamimu yang baik, ikuti. Ya, sholat tahajud. Lewat lagi jam 2. Terus kenapa? Baca Quran. Jangan engkau jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Tak pernah bersinar, nawwiru manzilatakum bi qiraatil Quran. Sinarilah rumahmu itu dengan membaca Al-Quran. Jam berapa membaca Al-Quran itu? Jam 2 lewat. Nah, jam 2 lewat awak baca Al-Quran itu. Ajak Yulia. Kapan? Malam kaget.
jam 2 sampai jam 3 subuh. Hah? Jam 3 subuh ini diajarin. Jam 3 subuh. Jam setengah 4 sampai jam 4 lagi itu perbanyakkanlah sholat sunat, berzikir dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, selama ini aku ini hidup sendiri ya Allah. Banyak dosa yang aku pernah perbuatkan ya Allah. Pada hari ini aku sudah dinikahkan ya Allah. Sudah melaksanakan ijab kabul dengan istriku yang pilihanku bernama Yulia Astria Dewi. Untuk itu ya Allah, di malam pertama ini ya Allah, aku mohon dan bermunajat kepadamu ya Allah. Ampuni segala dosa-dosaku, ampuni segala kesalahanku. Terimalah semua taubat-taubatku ya Allah. Dan malam ini adalah malam pertamaku ya Allah. Aku perbanyakkan menghadapkan kepadamu, berdoa mohon kepadamu. Nangis kamu tengah-tengah malam itu sampai jam 4. Ya, jam setengah 5 mulai pengurus musala itu hidupin mic musala mengaji sampai jam 5 kurang. Setelah itu sholat subuh masuk. Kamu langsung kalau mendengar sholat subuh itu di musala, awak langsung pergi berangkat sholat subuh berjamaah. Yulia tinggalkan bayi di situ. Awak berangkat sholat dulu. Sehabis sholat subuh, itu terserah awak lah. Bahasa datang jangan cari dah. Nah, itu kapan? Malam kaget. Malam pertama. Pak Zulpamu jangan sosok dah tahu ya. Cek acuh-acuh kan baik. Ay namanya suami istri biarin baik. Jangan pulang pas suami kamu apa nih bolak-balik. Jangan. Lah jadi hak itu berpisah, keluarga sudah berpisah, suami dengan istri, bapak orang tua sama anak sudah punya keluarga masing-masing. Jangan Pak Zulpamu yang sibuk gara-gara si Yasin ini pula kilir. Gimana tahu kan dua di dalam. Itu ngasih nasihat. Kan nasihatnya terserah saya mau saya sampaikan apa tidak. Minta nasihat, dikasih nasihat, dimarahin pula gitu, kesalah. Nah, saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan kepada Ananda, Yulia, dan Yazid ini. Moga-moga di malam pertama ini saya nengok ada awak sholat subuh di sini salat. Ya, yoda awak lakukan itu. Bukan main serius ini. Kita main-main ini pertama kali. Di malam yang pertama kita harus pertama tadi sholat taubat, sholat tahajud, sholat tasbih, sholat bermunajat, berzikir, baca Al-Quran, sholat subuh berjemaah. Setelah itu terserah kamu. Nah ya nanti ingat Pak Sunaidi, kita tengok malam kami ada tak sejak sini itu sholat berjamaah di musala kita. Saya tengok pertama kali. Kalau dah ada saya telepon Pak Zulpamu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa Ustaz. Ya baiklah, marilah kita menadahkan kedua tangan kita memohon kehadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran kita semuanya di sini, memohon dan mengharapkan doa-doa Bapak Ibu semuanya agar Ananda, Yulia dan Yazid ini menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, nanti dalam menempuh kehidupan ini juga bisa dengan penuh kelancaran dan keberkahan dalam hidupnya, dan nanti kelak juga mendapat keturunan-keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat-Mu ya Allah. Kami tadahkan kedua tangan kami memohon kehadapan-Mu. Pada pagi menjelang siang ini kami melaksanakan pernikahan dan resepsi pernikahan Ananda kami Yulia dan Yazid. Semoga dengan pertemuan dan pernikahan resepsi ini menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarrukana min ba'dihi tafarrukan ma'suma
Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini menjadi pertemuan yang Engkau berkahi dan rahmati, dan perpisahan setelah ini menjadi perpisahan yang terpelihara. Barakallah, barikallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fil khair. Allahumma alifna kama allafta baina Adam wa Hawa, wa alifna kama allafta baina Yusuf wa Zulaiha, wa alifna kama allafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Siti Khadijatul Kubra, wa alif baina kama allafta baina Sayyidina Ali wa Fatimah Zuhra, wa alif baina kama allafta bainal ma'in wa saljin rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan yang maha penghimpun, himpunkanlah hati kami dalam menegakkan syariat-Mu ya Allah. Kukuhkanlah hubungan dan ikatan hati kami dalam silaturahim yang tak terputuskan. Sinarilah hati kami dengan nur cahaya-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan yang maha pengampun, terimalah taubat kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan para guru-guru kami, dosa dan kesalahan para pahlawan-pahlawan kami ya Allah. Allahumma rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabana wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya karim.